Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Anak soleh soleha, keren dua pinus. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan semoga kalian semua di rumah selalu sehat ya. Ya, bertemu lagi dengan Pak Apip. Hari ini kita akan belajar lewat video pembelajaran. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk memahaminya. Amin. Oke, setelah membaca doa, selanjutnya kalian membaca hafalan surat pendek yang sudah dihafalkan. Kalian bisa pause video ini lalu membaca surat pendeknya. Kemudian Bapak juga tidak lupa mengingatkan supaya sholat wajibnya jangan sampai ditinggalkan ya. Oke, langsung saja ke materi pembelajaran kita hari ini. Oke, yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini adalah muatan bahasa Indonesia tema 7 subtema 1, yaitu mengenal fabel. Nah, apakah anak soleh-soleha pernah mendengar apa itu fabel? Nah, jika belum, nanti akan Bapak bahas ya. Nah, diharapkan juga pada pembelajaran ini kalian dapat mengetahui apa itu fabel, kemudian kalian juga bisa mengidentifikasi ciri-ciri dari fabel itu. Nah, sebenarnya apa sih fabel itu? Mungkin sebagian anak soleh-soleha ada yang sudah tahu atau juga ada yang masih belum tahu. Baik, kalau begitu Bapak jelaskan ya pengertian dari fabel itu. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Nah, berarti tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Bisa hewan yang ada di darat, bisa hewan yang ada di air, atau hewan yang ada di udara. Kemudian cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarangnya, atau bisa juga disebut dengan cerita imajinatif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa saja ya ciri-ciri dari fabel? Ciri yang pertama adalah menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Nah, berarti di sini semua karakternya adalah hewan, semua tokohnya adalah hewan. Bisa hewan yang ada di darat, contohnya seperti kucing, rusa, gajah, atau lain sebagainya. Atau hewan yang ada di laut, atau yang ada di air, ikan, kura-kura, penyu, dan lain sebagainya. Atau hewan yang ada di udara, seperti burung elang, burung pipit, dan lain sebagainya. Nah, berarti menggunakan hewan sebagai tokohnya. Kemudian, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Nah, kemudian ciri yang ketiga memiliki alur cerita. Nah, alur cerita berarti terdapat rangkaian peristiwa yang membentuk cerita dari fabel itu. Kemudian memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Artinya, ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari cerita fabel. Nah, sekarang perhatikan contoh cerita fabel yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Oke, Bapak bacakan ya. Dongeng ini menceritakan kelinci yang sombong. Ia selalu membanggakan dirinya yang bisa berlari dengan cepat. Suatu hari, kelinci bertemu dengan kura-kura. Ia kaget karena kura-kura begitu lambat dalam berjalan. Ia pun mulai menyombongkan diri dan mengolok-olok kura-kura. Kura-kura berusaha tidak memedulikan ucapan kelinci.
Setiap hewan bergerak dengan langkahnya sendiri. Saya mungkin lambat, tapi saya bisa pergi kemana saya suka, yang saya mau. Saya bahkan bisa mencapai tujuan lebih cepat daripada kamu, kata si kura-kura. Kelinci tidak percaya dengan perkataan kura-kura. Dia pun menantang kura-kura untuk lomba lari. Keduanya pun setuju untuk lomba lari. Saat lomba, kelinci berlari kencang, memimpin dan meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Ia yakin bisa menang, sehingga berhenti lari dan beristirahat sejenak. Tanpa disadari, kelinci justru tertidur lelap dan tak mengetahui bahwa kura-kura sudah membalapnya. Saat dia bangun, kelinci begitu kaget karena kura-kura sudah sampai di garis finish. Si kelinci menghela nafas, sementara kura-kura tersenyum ke arahnya. Nah, dongeng kura-kura dan kelinci ini memiliki pesan agar kita tidak menganggap remeh orang lain. Kita juga bisa mengambil pesan untuk tidak sombong dan selalu rendah hati. Nah, kesimpulannya dari cerita tadi, dari tokohnya itu ada tokoh siapa? Tokohnya semuanya hewan, yaitu kelinci dan kura-kura. Kemudian watak ya. Nah, watak di dalam cerita tadi, watak atau sifatnya itu sama seperti manusia. Contohnya seperti kelinci tadi. Dia memiliki sifat yang sombong. Kemudian kura-kura memiliki sifat rendah hati. Kemudian alur cerita yaitu adalah rangkaian dari peristiwa. Nah, cerita ini kan dimulai dari si kelinci yang sombong, kemudian menantang kura-kura untuk balap lari. Kemudian ketika sedang balapan, si kelinci malah tidur, akhirnya dibalap oleh si kura-kura. Nah, kemudian pesan yang bisa kita ambil tadi, kita tidak boleh sombong dan harus selalu rendah. Oke. Untuk tugasnya, kalian cari sebuah dongeng fabel, lalu dibaca. Kemudian temukan siapa saja tokohnya, kemudian sifat dari tokohnya bagaimana, lalu alur ceritanya bagaimana, dan pesan yang dapat diambilnya itu seperti apa. Nah, boleh ditulis di buku tulis ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magfiratuh.